Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Aziza Sri Nuraini dari Institut Teknologi Telkom Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayaran dan perkapalan, tugas dari mata kuliah manajemen pelabuhan. Yang pertama di sini akan dibahas mengenai pelayaran. Jadi, jasa pelayaran adalah suatu usaha industri jasa transportasi laut yang memberikan manfaat bagi perpindahan suatu barang, baik yang memberikan manfaat secara place utility maupun memberikan manfaat secara time utility. Nah, place utility itu sendiri adalah suatu barang yang berada di satu tempat yang kurang bermanfaat dipindahkan ke tempat yang manfaatnya lebih besar. Selanjutnya, untuk time utility adalah barang dari satu tempat yang saat tertentu sudah diproduksi dan berlebihan dipindahkan ke tempat yang pada waktu yang sama belum diproduksi. Selanjutnya ada jenis jasa pelayaran. Yang pertama itu berdasarkan kegiatannya. Berdasarkan kegiatannya, jenis jasa pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu pelayaran niaga dan pelayaran non-niaga. Pelayaran niaga adalah usaha pengangkutan barang melalui laut, baik yang dilakukan antar pelabuhan-pelabuhan dalam wilayah sendiri maupun antar negara. Sedangkan pelayaran non-niaga adalah suatu kegiatan pelayaran yang bertujuan bukan untuk kegiatan perdagangan yang meliputi pelayaran angkatan perang, dinas pos, dinas perambuan, penjaga pantai, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan trayeknya, jenis jasa pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu pelayaran internasional dan pelayaran nasional. Yang pertama, pelayaran internasional adalah suatu kegiatan pelayaran yang berlangsung dalam perairan internasional yang menghubungkan dua negara atau lebih. Yang kedua, pelayaran nasional. Pelayaran nasional adalah kegiatan pelayaran yang berlangsung dalam batas-batas wilayah teritorial suatu negara. Selanjutnya, dari slide sebelumnya dijelaskan mengenai jenis jasa pelayaran. Pada slide ini dijelaskan mengenai jenis usaha pelayaran. Nah, di sini jenis usaha pelayaran dibagi menjadi tiga, yaitu wilayah, sifat usaha atau bentuk operasi, dan juga muatan. Untuk jenis usaha pelayaran berdasarkan wilayahnya dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada lokal, ada pelayaran pantai, ada pelayaran samudra, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, dan pelayaran cross-trading. Yang kedua, jenis usaha pelayaran berdasarkan sifat usaha atau bentuk operasinya. Yang pertama ada pelayaran tetap, pelayaran tram, pelayaran khusus, pelayaran global, dan pelayaran feeder. Yang selanjutnya adalah jenis usaha pelayaran berdasarkan muatannya. Selanjutnya, pihak yang terkait dalam kegiatan pelayaran itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada pengirim barang, ada pengangkut barang atau karir, dan yang ketiga ada penerima barang. Selain pihak yang terkait, terdapat juga pihak yang tidak terkait secara hukum, namun dengan adanya pihak tersebut itu menjadi penting dalam kegiatan pelayaran. Yang pertama itu ada ekspeditor atau perusahaan ekspedisi, yang kedua ada perusahaan pergudangan atau warehousing, yang ketiga ada perusahaan bongkar muat atau stevedoring, dan yang keempat ada lembaga jasa pengurusan transportasi atau freight forwarder. Nah, dalam kegiatan pelayaran diatur dalam hukum laut internasional. Jadi pelayaran itu tidak hanya semena-mena langsung berlayar, namun harus memenuhi hukum laut internasional yang sudah ada. Hukum laut internasional adalah suatu aturan yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut, baik laut yang ada dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara.
atau biasa disebut dengan laut lepas, baik dari pemanfaatan sumber kekayaan lautnya maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai perkapalan. Pengelolaan perkapalan sendiri adalah suatu kegiatan pengelolaan yang merupakan bagian penting dari kegiatan pelayaran, dan adanya kegiatan pengelolaan perkapalan ini dapat menentukan keberhasilan dari pelayaran itu sendiri. Pengelolaan perkapalan mempunyai kekhususan yaitu terkait dengan sifat kapal mobile atau bergerak dengan medan yang berisiko tinggi dan membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Selanjutnya, pelayanan pengelolaan kapal dibagi menjadi 4, yaitu ada pengurusan surat-surat, penyelesaian dokumen muatan kapal, pelayanan kebutuhan-kebutuhan kapal, penyediaan muatan di atas kapal atau canvassing. Untuk proses perkapalannya sendiri, terdapat 6 proses, yaitu yang pertama ada pelayanan kedatangan kapal. Setelah kapal itu datang, maka akan dilakukan jasa pandu masuk. Setelah itu akan dilakukan jasa tambat kapal. Bila kapal sudah ditambat, maka akan dilakukan bongkar muat segala isi yang ada di kapal. Setelah bongkar muat itu selesai, maka akan dilakukan jasa pandu keluar. Selanjutnya, kapal dapat dilepaskan untuk menuju ke tujuannya. Selanjutnya di sini ada perkembangan armada dunia. Di sini terbagi menjadi 5. Untuk yang pertama adalah kapal muatan curah cair. Kapal muatan curah cair ini mulai ada itu dari kapal tanker konvensional yang terus berkembang hingga ultra large craft carrier yang mengangkut hingga 400.000 ton. Selanjutnya ada kapal muatan curah kering. Untuk saat ini, kapal bulk cargo atau kapal muatan curah kering memiliki tonase 152.000 DWT dan diperkirakan akan mencapai 200.000 hingga 250.000 DWT. Yang ketiga ada kapal kontainer, di mana kapal generasi pertama hanya mampu mengangkut hingga 1.000 TEUs dan saat ini sudah mencapai 13.000 TEUs. Selanjutnya ada kapal angkut tongkang, di mana kapal ini menggunakan 3 sistem, yaitu sistem LAS atau Lighter Aboard System, yang kedua ada sistem CB, dan yang ketiga ada sistem BACAT atau Barge Aboard Catamaran. Untuk yang kelima ada kapal roll-on atau roll-off atau biasa disebut dengan kapal ro-ro, di mana barang-barang yang diangkut ditempatkan di atas trailer. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.